أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ibu kita, Bapak Arif Setiawan dan Bapak Bapak Ibu adalah pesepeda pro. Kalau saya pro kalau lebih berat dan mana-mana sampai kembali ternyata beliau sedang sepeda. Dan juga keluarga besar dari PGN yang sudah ada di sini, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian juga Bapak Warga Diri Bapak Bob Diasika Adanta, Bapak. Dulu saya kalau dari situ seringnya bareng dengan Bapak Arif Rashid. Beliau sekarang sudah selesai, jadi saya nongkrongnya sekarang sama Bapak. Alhamdulillah. Dan juga keluarga besar dari Diri yang sudah hadir. Bapak Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah PGN dan juga keluarga besar dari DKM Masjid Al-Istiqomah PGN, dan khususnya teman-teman anak-anak muda jomblo-jomblo yang ada di sini. Saya sedikit ya jomblonya, karena wajahnya wajah-wajah happy. Saya kalau wajah jomblo itu wajah besar. Wajah happy, masya Allah, tapi jomblonya sedikit. Dan ini adalah untuk kali pertama di tahun 2024 saya ceramah atau sharing bukan tema muda. Biasanya temanya patah hati, jatuh cinta, atau mental issue, tentang anxiety disorder, tentang masalah-masalah pengen bunuh diri, depresi, segala macam bukan mental issue muda. Tapi kali ini temanya tema orang dewasa. Biasanya orang dewasa itu gak jauh-jauh dari bubur, akhirat. Dalam bahasa aku ngomongin bab kubur ini, semoga apa yang akan saya sampaikan nyambung ya, karena saya biasakan ngobrolnya dengan anak muda dengan bahasa milenial. Sejak pulang dari Kairo pun, saya pun dapat amanah dari dosen saya di Al-Azhar. Kata beliau, kamu nanti di Indonesia bikin movement anak muda. Jadi saya mau kasih semacam amanah dari guru saya. Kalau bahasa orangnya itu jauh guru ya, jauh kiai, itu guru saya kata, kamu bikin dakwah anak muda, gak usah kemana-mana. Akhirnya pulang dari Mesir, saya adakan sedikit riset semampu saya tentang dunia anak muda. Maka muncullah sebuah dakwah dengan metode membuat tren. Jadi bukan dakwah tausiah, bukan tabligh akbar, tapi bikin tren. Jadi kita pengen menyebarkan pesan lewat tren. Nah sekarang saya punya sebuah kawasan namanya pesan_tren. Jadi bukan pondok pesantren, tapi pesan tren. Karena pesannya disebarkan lewat tren. Soalnya itu adalah hasil riset kita tentang anak muda. Ada media yang lebih tepat buat anak muda, anak muda urban, anak muda komunitas, anak muda hobi, anak muda nongkrong. Ternyata bukan dengan sekolah formal, karena di sekolah formal mungkin mereka hafal dan dapat nilai bagus, tapi tidak masuk ke dalam stylenya atau dalam hatinya. Sehingga akhirnya kita bikin tren 2014 kita bikin tren hijrah di Indonesia. Alhamdulillah berkembang seluruh Indonesia dan kita angkat salah satunya adalah street culture sebagai ikon trennya. Nah, street culture itu ada skateboard, ada surfing, ada BMX dan termasuk anak geng motor. Dulu di Bandung itu ada 4 geng motor, alhamdulillah hijrah semuanya, terutama tokoh-tokohnya yang kemana-mana bawa senjata. Alhamdulillah dan awal mereka hijrah kalau senjata itu di atas meja. Itu kayak cerita Mus'ab bin Umair yang ke Madinah ya, ketemu dengan tokoh-tokoh Madinah yang masih dalam-dalam, tapi alhamdulillah dengan hidayah dari Allah akhirnya mereka hijrah. Hijrahnya geng motor kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Nah setelah mereka hijrah, saya berpikir apa after hijrah yang bisa mereka lakukan? Yang cuma datang ke masjid, mereka harus jadi produktif karena mereka udah positif. Jadi dari negatif ke positif, dari positif ke produktif.
Karena kita butuh sebuah kawasan untuk edukasi mereka tentang life skill, hard skill supaya lebih produktif. Kita bikin satu kawasan youth space. Kawasan youth space itu kita namain pesan_ren untuk anak muda nongkrong, anak muda kolaborasi di situ. Kalau di dunia kerja kayak co-working space. Jadi ruang-ruang kolaborasi lah kalau di dunia kerja. Kalau di dunia anak muda youth space. Akhirnya saya nongkrong bareng mereka, main surfing bareng mereka walaupun nggak jago, lebih sering berburu ombak sih daripada riding. Terus main skateboard dan seterusnya. Saya ubah penampilan saya yang dulunya saya baru pulang dari Mesir pakai gamis, terus sorbannya ke bawah gitu ya, terus daunnya ini. Lari semua, akhirnya saya ganti dengan pakaian ala-ala Rastafarian. Pantai dengan kupluk-kupluk ala-ala Jamaika, ternyata mereka ngerasa nggak dengket, akhirnya nyaman gitu. Jadi mohon maaf kalau kostumnya agak beda dikit, justru lebih banyak ustaz-ustaz yang duduk daripada yang di sini. Tapi pas saya disuruh ngabin, saya bilang jangan nanti zamannya soalnya nggak sah. Pakai kupluk, nah ini Rastafarian ya, bukan budaya kita. Sekian perkenalan singkat. Baik, kita bicara tentang akhirat. Mungkin waktu saya nggak terlalu lama mau diizin karena di sini mau terbang ke Aceh, mau jalan ke luar itu. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang bisa menjadi bahan renungan kita tentang masalah cintai akhirat, duniamu hebat. Surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu seperti arah timur dan barat, dan kita ada di tengah. Kalau kita condong ke timur, maka kita menjauh dari barat. Kalau kita condong ke barat, maka kita menjauh dari timur. Dan yang pasti kita tidak mungkin condong kedua-duanya. Dunia dan akhirat di hati manusia itu seperti timur dan barat. Ini kita bicara hati, bukan bicara amal. Kalau amal, dua-duanya bisa berjalan sendiri. Dunia bisa dapat, akhirat bisa dapat. Kayak namanya orang bekerja, dia mendapatkan haknya secara profesional, tapi juga dapat pahalanya kalau diniatkan karena Allah dan impactful kepada manusia. Itu urusan amal, urusan zahir. Tapi kalau kita bicara urusan batin, urusan hati, ternyata analoginya beda lagi. Dunia akhirat itu nggak bisa barengan kalau di hati. Dunia akhirat itu seperti arah timur dan barat. Maka siapa yang condong ke dunia, dia menjauh dari akhirat. Siapa yang hatinya condong ke akhirat, dia akan menjauh dari dunia. Jadi kalau kita bicara tentang kecenderungan hati di dalam diri kita, sehingga ketika kita membaca literatur Islam tentang dunia akhirat dalam konteks batin, dalam konteks hati, ternyata Nabi pernah bilang bahwa mencintai dunia itu adalah salah satu di antara penyakit hati. Dan
yang dikenal dengan istilah wahan. Wahan itu terjemahannya dunia, di bawah wahan itu adalah penyakit ketika kita cinta kepada dunia, terus kita nggak suka dengan kematian, kita nggak suka dengan akhirat, kita nggak suka dengan pembicaraan surga, neraka, alam kubur, padang mahsyar, sirat, hisab, dan seterusnya. Nggak suka. Itu tema-tema yang buat kita nggak menarik. Kenapa? Karena yang menarik buat kita itu justru hukum dunia, hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, pekerjaan, hubungan, perasaan, keluarga, hobi, dan seterusnya. Itu selalu menarik buat kita. Jadi kalau kita bicara tentang dunia, itu keluar dari hal yang luar biasa. Tapi giliran diganti topik urusan akhirat, dia seribu bahasa, ngantuk, sakina, mulai menurut gitu ya. Kenapa? Karena itu gak ketemu Bapak Ibu yang di dalam hati manusia itu gak bisa ketemu dunia. Tapi dalam langit bisa banget. Ternyata menurut para ulama, masalah yang terjadi tentang dunia dan akhirat itu bukan tentang amalan, tapi masalah perasaan. Secara amalan kita boleh mengusahakan dunia, kita boleh mendapatkan dunia, kita boleh mengumpulkan dunia. Bahkan dalam bahasa Al-Quran dunia itu kadang disebut dengan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia sangat mencintai khair. Khair itu apa? Kebaikan. Kebaikan di sini artinya apa? Secara tafsir dunia, harta, keluarga, keturunan, dan seterusnya. Ternyata kalau secara amalan tidak apa-apa menjadi kaya. Secara zahir gak apa-apa menjadi orang yang punya aset banyak di dunia. Secara zahir gak apa-apa menjadi orang yang sukses, eksis, karirnya bagus. Secara zahir gak apa-apa memilih calon pasangan kita ngelihat fisiknya. Kalau cewek yang dilihat mungkin cantiknya, kalau cowok mungkin yang dilihat karirnya, atau mungkin seberapa sukses dia dalam pekerjaannya, bisnisnya. Gak apa-apa tentang masalah itu. Tapi baru jadi masalah ketika dunia itu masuk dalam hati walaupun sekecil zarah. Jadi dunia itu kalau ada di tangan kita sebanyak mungkin tidak masalah dalam Islam. Makanya kaya miskin dalam Islam itu bukan sesuatu yang terlalu dipermasalahin. Kalau orang miskin harusnya apa? Sesungguhnya orang-orang miskin masuk surga lebih dulu 40 tahun daripada orang kaya. Orang miskin. Kalau orang kaya tidak ada rasa iri yang lebih takut kecuali kepada dua orang. Satu adalah orang yang Allah berikan harta, lalu dia habiskan untuk bersedekah di jalan Allah. Yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia amalkan ilmu itu dan diajarkan kepada orang lain. Dua orang ini imannya kita ini kepada mereka. Orang kaya yang ahli sedekah, orang berilmu yang ahli dakwah. Artinya masing-masing mulia. Orang miskin masuk surga 40 tahun, tapi orang kaya kalau masuk surga surganya lebih dahsyat. Walaupun dia agak gila lah 40 tahun karena hisabnya panjang. Kalau dia kekayaannya tidak jalan Allah, masing-masing kekayaan bisa jalan zahir. Ada di antara sahabat yang kekayaannya luar biasa, namanya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Mu'az. Ini kaya banget. Saya tidak kaya, kaya. Ibu tahu nggak? Makanya saya menikah berapa ketika nikah sama Nabi Muhammad. Ketika Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, bahannya 50 ekor onta nakoh. Onta nakoh itu harganya kurang lebih 100 juta. Berarti kalau 50 ekor 5 miliar. Umur Nabi Muhammad waktu itu 25 tahun Hijriah. Kalau di masa nikah kayak kita kurang lebih 22 tahun, karena masih lebih panjang. Berarti Nabi Muhammad usia 22 tahun sudah bisa ngasih mahar 5 miliar. Apakah Sayyidah Khadijah tinggal dia? Tidak. Apakah Nabi Muhammad waktu itu yang kaya banget punya mahar 5 miliar dan mahar kan tidak mungkin seluruh hartanya? Mungkin hanya sebagian kecil dari harta beliau. Apakah beliau tinggal dia? Tidak. Jadi Nabi Muhammad pernah kaya, Sayyidah Khadijah pernah kaya, maharnya gede banget. Makanya saya selalu bilang kepada jomblo-jomblo cewek ini, kalau ada cowok yang serius datang kalian nanya, Mbak, aku pengen serius, dia mau maharnya. Nanti bilang aja, sama dia jalan, sama kita kerja. Ada teladan ya, gitu. Dan saya mau kan tidak punya, mau saya dapat juga ditanya. Tapi mungkin harus sama juga, apakah kita sudah menikah di usia 40 tahun, gitu ya. Bedanya 15 tahun di pasangan kita. Kalau ceweknya umur 24 tahun, bisa jadi sekarang suaminya itu calon suaminya itu baru masuk SD. Makanya
bilang nggak gitu aja ya, saya udah 25 tahun belum nikah, main-main dari sekolah itu. Cari yang kasih SD, kasih yang paling mirip, kenapa? Tenang, kalau mirip nanti jodoh. Nah itu sini deh, kenapa ya kakak? Jauh enggak? Ini gimana ya? Saya jadi Nabi Muhammad pernah kaya, Sayyidah Khadijah pernah kaya, Abu Bakar pernah kaya, Utsman bin Affan kaya terus sampai sekarang, Abdurrahman bin Auf sampai akhir hayatnya kaya, tapi mereka sebenarnya nggak terjelas tuh. Kenapa? Karena kekayaan mereka cuma di tangannya, kekayaan mereka cuma di sertifikat, kekayaan mereka cuma di aset. Tidak ada satu rupiah pun atau sekecil zarah pun dari kekayaan itu ada di hati mereka. Tidak ada sama. Sehingga ketika dapat mereka nggak sombong, ketika pergi mereka tidak merasa kehilangan, biasa aja. Lalu ketika diceritakan tentang orang miskin masuk surga 40 tahun lebih dulu, Abdurrahman sama Utsman nangis. Abdurrahman lagi dihidangkan makanan sama istrinya, terus lagi makanan nangis. Saya Abdurrahman, kenapa kamu nangis? Saya nangis. Kalau kita kan nangis karena miskin. Kalau di zaman dulu nangis karena kaya. Kenapa kok kaya nangis? Karena dia merasa bahwa amalan-amalan yang dia lakukan sedikit itu sudah dibalas Allah di dunia, terus apa datang nanti di akhirat? Itu yang kita katakan. Jadi di zaman sahabat itu tidak ada rasa dengki, iri, kecemburuan sosial, bersaing secara tidak sehat. Walaupun mereka orang kasar, walaupun mereka orang kebun, walaupun mereka berjihad dan pulang dari jihad itu dapat yang namanya ghanimah, baik dan seterusnya harta yang didapatkan dari peperangan. Saya nggak mau pakai istilah harta rampasan perang ya, karena ini istilah yang juga. Kaum muslimin tidak berampas, itu harta yang didapatkan dari peperangan. Didapatkan secara sah, itu secara hukum peperangan sebagai bukan dirampas. Ada baik, ada ghanimah, ada banyak istilah, dan itu kan dunia. Bahkan ada beberapa cerita tentang para sahabat yang ribut gara-gara harta yang didapatkan dari peperangan. Pertama perang Badar, dan kedua perang Hunain. Di dalam dua perang ini, para sahabat sempat ribut gara-gara pembagian harta itu tidak sama. Gitu. Di perang Badar direkam dalam Al-Quran dengan kalimat Yas'alunaka 'anil anfal. Surat Al-Anfal, kata para ulama tafsir, nama lainnya adalah Surat Badar. Surat Badar. Artinya kan tentang perang Badar kan? Nanti ayat pertama bukan tentang perang Badar, tentang pembagian harta setelah perang Badar. Itu mungkin ayat pertamanya. Dan nama suratnya pun bukan surat Badar, tapi Suratul Anfal, surat tentang harta yang didapatkan dari perang, yaitu Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Orang Muhajirin ribut gara-gara harta peperangan. Ini dapat kontak, ini dapat domba, ini dapat pedang, ini mendapat pisau dapur. Rame, aku cuma dapat segini kan, aku di barisan terdepan, aku gak sempat pungut yang di belakang, bla bla bla. Rame di antara Muhajirin. Akhirnya Rasulullah SAW mengingatkan mereka tentang Allah, Nabi, akhirat, semuanya mengumpulkan hartanya dan mengatakan kami ini bahwa dibantu oleh Allah dan Rasul, yang penting kami mendapatkan akhirat. Coba. Nggak ada di hati mereka dunia, walaupun mereka sempat itu selalunya. Tapi Islamnya gampang. Kalau di hati mereka ada akhirat, Islam dunia itu gampang. Suami istri cekcok, sama-sama ego, nggak mau saling nyapa duluan. Chat udah 5 hari nggak dibaca-baca, masih kontrak aku 2. Padahal online lagi, lasin lagi, tapi nggak dibaca-baca karena ego sombong. Lucu hadis, jika ada 2 orang yang bertengkar, yang pertama mengajak damai, dialah yang pertama masuk surga. Kalau surga, akhirat menjadi hamun, hal yang terbesar bagi kita, damai itu gampang. Islam itu gampang. Yang susah Islam itu adalah mereka-mereka yang di dalam hatinya hamun dunia. Ketika dunia ada di dalam hatinya, itu susah banget buat Islam. Para sahabat itu pernah ribut tentang masalah harta, tapi Islamnya dengan urusan akhirat. Di perang Hunain juga gitu, ribut antara Ansor. Kalau perang Badar antara Muhajirin, di perang Hunain antara Ansor. Ketika ribut di antara Ansor, Nabi kemudian datang kepada orang-orang Ansor bertanya, wahai orang-orang Ansor,
yang berbisik-bisik di belakang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu ketika aku hijrah usir dari Mekah, kami yang mau menyambutmu. Dulu engkau tidak punya siapa-siapa, kami melindungimu. Dulu engkau datang sendiri, kami jadi keluargamu. Dulu engkau tidak punya apa-apa, kami berkorban dengan harta kami untukmu. Tapi sekarang setelah kaum muslimin banyak dari orang-orang Mekah, kami merasa engkau lupa pada kami ya Rasulullah." Akhirnya Nabi dulu kalian ada di tepi jurang neraka, Allah mengutus aku untuk menyelamatkan kalian. Dulu kalian bermusuh-musuhan, Allah mengutus aku untuk mendamaikan kalian. Wahai orang Ansar, apakah kalian ridho seandainya kalian pulang ke negeri kalian membawa Allah, Rasul dan surganya, sedangkan orang-orang Mekah pulang membawa sampah-sampah dunianya? Coba tawarannya gimana? Maukah kalian pulang ke Madinah membawa Allah, Rasul, kemudian surga Allah, sedangkan orang-orang Mekah pulang ke negerinya membawa sampah-sampah dunia? Seketika orang Mekah menangis, mereka mengatakan, kami ridho dengan Allah dan Rasulnya, kami ridho dengan surga Allah yang akan disediakan untuk Allah. Ini berbeda sekali. Ada lagi sahabat yang bertengkar gara-gara masalah kebun, urusan dunia juga. Kemudian tiba-tiba diingatkan, siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya yang tidak saling menyapa lebih dari 3 hari, maka amalan-amalnya tergantung antara langit dan bumi, sehingga di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Langsung datang, yang satu datang ke temannya, yang satu juga datang ke temannya, saling minta duluan, maafin aku, selesai. Apa maksudnya jemaah sekalian? Ternyata masalah dunia akhirat itu tidak dibahas dalam konteks urusan zahir, karena itu gampang. Kita boleh misalnya menjadi seorang yang profesional, kita boleh berdagang, tapi itu tidak akan membuat kita jadi orang yang tercela. Lalu yang disebut dengan masalah ketika dunia akhirat itu mendominasi hati kita. Siapa yang dalam hatinya akhirat, maka dialah orang-orang yang beruntung. Siapa yang di dalam hatinya dunia, maka dialah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang rugi. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi tentang dunia dan akhirat dalam hati. Nabi bilang begini dalam hadis dari Anas bin Malik, riwayat Tirmidzi dengan derajat sahih, kata Nabi, "Man kana fil akhirah hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atahu dunya wa hiya radhiyah. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له." Siapa yang akhirat menjadi hammu, apa itu ham? Ham itu keinginan terbesar. Hamun artinya keinginan terbesar. Siapa yang akhirat menjadi keinginan di dalam hatinya, maka Allah akan memberikan rasa cukup dan kebahagiaan di dalam jiwanya. Siapa yang keinginan terbesarnya adalah akhirat, Allah jadikan hatinya mukmin, merasa cukup dengan segala kenikmatan Allah SWT. Wa jama'a lahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan semua kebaikan-kebaikan untuk dia. Wa atahu dunya wa hiya radhiyah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan bahagia. Itu ini saya terinspirasi dari hadis ini. Cintai akhirat, duniamu hebat. Artinya siapa yang akhirat menjadi keinginan terbesarnya, saya melakukan ini karena Allah, saya melakukan ini karena pengen pulang kampung dalam keadaan selamat, saya melakukan ini karena pengen surga Allah dan seterusnya, saya melakukan ini karena pengen alam kubur saya merasa lapar seperti taman-taman surga dan seterusnya. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai keinginan terbesarnya, Allah akan memberikan di dalam hatinya rasa cukup, tidak pernah merasa kurang. Jika suami bilang ke istrinya, maaf ya, aku belum bisa ngasih nafkah kamu yang banyak, baru bisa 30 juta per bulan. Karena istrinya lupa, apa aku ngerti keadaan apa. 30 juta masih bilang, aku ngerti keadaan. Boleh nggak main dikurangi nol? Jangan. Artinya dicukupkan. Karena ada orang yang 300 juta pun masih merasa kurang. Jadi dikasih 3 juta, di bawah sebagian orang merasa alhamdulillah, rezeki dari Allah. Walaupun bukan berarti dia berhenti berikhtiar ya, berhenti berjuang ya, kita berjuang berikhtiar, berkah
karir. Cuma apapun yang dia dapatkan, dia merasa dunia. Siapa orang yang sebahagia ini? Orang yang di dalam hatinya adalah akhirat. Orang yang akhirat menjadi keinginan yang besar. Sedangkan orang yang keinginan terbesarnya adalah dunia, kata Nabi, maka Allah jadikan dalam kenyataan orang merasa kurang. Fakir. Begini ya, kok begini ya, kok keadaannya begini ya. Dan seterusnya, hasilnya apa? Keluh kesah, anxiety disorder, rasa cemas, kemudian dia galau, kemudian dia takut, dia trauma, dia trust issue, dan seterusnya, depresi, lama-lama jadi skizo, lama-lama naik ke bawah, meloncat ketinggian, dan jadi turun lagi. Semuanya gara-gara alias keluh kesah urusan dunia. Maka kesimpulannya balik kepada kata-kata yang telah tadi, maka juga Allah tidak masalah dengan dunia akhirat itu di antara kita dalam urusan ekonomi, tidak masalah dalam urusan dunia. Siapa yang condong ke akhirat, maka dia pasti akan menjauh dari dunia di hatinya. Siapa yang condong ke dunia di hatinya, pasti dia akan menjauh dari akhirat di dalamnya. Semoga hati kita dicontohkan kepada akhirat. Amin. Dan Allah mengumpulkan semua kebaikan dalam hidup kita. Amin. Dan biarkan dunia kita dalam keadaan iman, dalam keadaan hina, sehingga dunia itu datang dan pergi bagi kita sesuatu yang biasa. Tidak akan mengusik ketenangan kita, tidak akan membuat kita sombong dan lupa diri. Sehingga insya Allah kita menjadi orang yang itu punya hasanah, wahyu dan hasanah. Semoga bisa menjadi sedikit bahan bisa.